Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita malam ini akan saya bacakan cerita dari Paniel Vien yang berjudul Permainan Sang Iblis bagian ke-1. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimana kisah permainan sang iblis ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Permainan sang iblis. Burung-burung berkicau bersamaan cahaya matahari yang hangat pagi ini. Desa kecil dipenuhi berbagai aktivitas penduduknya. Desa terpencil yang jumlah penduduknya dapat dihitung dengan jari. Tidak banyak orang mengetahui desa ini. Namun semua penduduk saling membantu dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Menjelang siang, jalanan sudah disibukkan berbagai aktivitas. Mulai dari si penyair yang sudah sibuk membacakan syair yang dia karang sendiri. Suaranya merdu membaca lantunan syair dengan lembut, sehingga banyak orang yang singgah untuk mendengarkan suara merdunya. Jangan lupakan Floris yang sedang menyiram beberapa bunga yang ia jual. Terdapat berbagai jenis dan warna. Semua bunga tersebut sangatlah indah untuk dipandang. Tak heran jika banyak orang datang untuk membelinya. Meski begitu, si Floris memiliki seorang pelanggan setia, yaitu seorang gadis muda yang selalu datang setiap hari. Kemudian ada si penari yang sudah bergerak di panggungnya. Kaki dan tangannya bergerak sesuai irama. Tubuhnya juga meliuk-liuk. Jangan lupa jari jemarinya yang bergerak dengan lentur. Dia menari-nari dengan sangat indah. Ditambah parasnya yang cantik membuat siapapun yang melihatnya langsung jatuh hati terhadap tarian yang ia bawakan. Tidak hanya jalanan, masih banyak orang yang menyibukkan diri di dalam rumah. Seperti si pelukis, bisa dibilang bahwa dia adalah seorang yang antisosial dan apatis. Oleh karena itu, ia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah. Tangannya yang memegang kuas sibuk bergerak ke sana kemari, menggores kanvas dengan cat demi menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Memang butuh waktu lama untuk membuatnya, tapi ketika lukisan ini selesai, pasti akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Di area pasar terdapat seorang satria yang sedang melawan beberapa pencuri. Si kesatria memang terkenal sebagai orang yang pemberani dan suka membantu penduduk sekitar. Bakatnya dalam bertarung juga tidak bisa diremehkan. Buktinya, ia bahkan bisa mengatasi para pencuri itu dengan mudah dan singkat. Di daerah kuburan tentunya ada si penjaga makam yang menjaga kuburan. Tugasnya memang tidak terlalu sibuk, tapi ia selalu mendedikasikan dirinya untuk menjaga kuburan tanpa alasan yang jelas. Dan terakhir ada si pendeta. Kedua tangannya ia angkat dalam posisi duduk, matanya tertutup dan bibirnya membacakan doa-doa dengan khusyuk. Pada saat malam menyelimuti langit,
Seorang gadis muda pelanggan setia si Floris yang sedang dalam perjalanan pulang menemukan hal yang mengejutkan. Terdapat 3 mayat tergeletak mengenaskan di pinggir jalan dengan genangan darah. Salah satu mayat bahkan memiliki tangan dan kaki yang terpisah dari tubuhnya. Ada yang mendapat puluhan sayatan sehingga tampak daging dan organ dalamnya. Masing-masing dari mereka memiliki kondisi tubuh yang memprihatinkan. Bahkan ada yang kepalanya terputus. Melihat kondisi itu, si gadis yang ketakutan langsung melapor kepada penduduk yang lain. Para penduduk tentunya menjadi sangat waspada. Mulai dari si satria yang bertekad untuk melindungi para penduduk dan si pendeta yang lebih sering berdoa memohon perlindungan. Mereka bertanya-tanya, "Oh, siapa yang berani melakukan perbuatan keji ini?" Namun sayang, usaha si satria tidak membuahkan hasil. Dewa pun sepertinya tidak menggubris doa si pendeta. Karena nyatanya peristiwa pembunuhan itu terus berlanjut, merenggut nyawa para penduduk desa. Masing-masing dari mereka mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dan orang-orang mulai menuduh satu sama lain sebagai pelakunya. Pada suatu fajar, seorang penduduk desa menemukan korban selanjutnya. Ia adalah si gadis yang beberapa hari lalu menemukan 3 mayat. Gadis itu juga mati dalam keadaan yang mengenaskan. Namun di sampingnya terdapat coretan darah yang membentuk tulisan. Tampaknya tulisan ini ditulis oleh si gadis kala ia sekarat. Terbukti dari tulisannya yang berantakan. Tulisan itu berbunyi, "Bawalah harapan, balaslah perbuatan berdosa ini." Bersamaan dengan ditemukannya mayat si gadis, kemudian kentongan pun berbunyi, menandakan turunnya berita baru. Tampak ketua desa keluar dari rumahnya dengan ekspresi yang tak dapat dijelaskan. Bingung, sedih, takut, tak ada kata yang dapat mengekspresikannya. Ia pun membaca berita dengan lantang. Iblis kuno telah bangkit di desa kecil ini. Salah satu dari kita telah dirasuki iblis dan akan membantai seluruh penduduk hingga habis. Berita yang diucapkan si pendeta membuat semua penduduk gempar. Sementara itu, si penjaga makam hanya sibuk menguburkan mayat si gadis tanpa memperdulikan berita tersebut. Si kesatria dengan gagah berani berseru, "Tampaknya si iblis ingin bermain-main dengan kita. Tenanglah, semuanya ini hanya awalan. Permainan sebenarnya baru saja dimulai." Si Floris yang menyaksikan pemakaman gadis hanya menatap sendu. Ia tidak menyangka bahwa pelanggan setianya juga menjadi korban. Kita tak punya pilihan lain. Mau tidak mau, kita harus membunuh iblis itu untuk menghentikan penderitaan ini. Si Floris berseru pada penduduk lainnya. Dengan wajah ketakutan, si penyair yang gemetaran berkata, "Pembunuhan ini sudah terjadi sejak kemarin. Itu artinya salah satu dari kita pasti sudah dirasuki iblis." Kemudian si penari berjalan perlahan dengan menatap satu persatu kuburan yang telah menjadi korban sang iblis. "Sungguh kasihan," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak disangka-sangka,
Di sana juga terdapat si pelukis yang keluar dari rumahnya untuk mendengarkan berita. Dengan wajah tanpa dosa dan tatapan malas ia bergumam, "Entah itu iblis, permainan, pembunuhan, atau apapun itu, aku tak peduli. Ini hanya membuang waktuku saja." Tentu gumaman si pelukis yang terdengar oleh beberapa warga langsung mendapatkan amukan. "Hei, apa kau tidak memiliki rasa kemanusiaan? Seseorang baru saja mati dan berani-beraninya kau berkata seperti itu," ucap si kesatria yang kesal akan ucapan si pelukis. Kan sudah kubilang, aku tak peduli mau itu iblis atau pembunuhan. Sekarang nyahlah dan jangan ganggu aku, jawab si pelukis dengan ekspresi wajah tak peduli. Sungguh manusia yang sangat apatis. Sementara itu, si Floris yang masih tidak terima akan kematian si gadis berteriak keras dengan amarah yang sangat memuncak. Siapa si iblis yang berani membunuhnya? Tunjukkan dirimu, dasar pengecut." Si penjaga makam yang telah menghadapi amarah para penduduk hanya bisa menghela napas. Hentikanlah. Orang-orang mati karena takdir, bukan karena iblis. Lagi pula tidak ada yang namanya iblis. Ini tak masuk akal, ucapnya yang membuat beberapa penduduk ragu akan berita si kepala desa. "Jangan khawatir, aku tidak tahu perbuatan ini disebabkan iblis atau bukan. Tapi kesatria sejati, aku pasti akan melindungi kalian semua." Tanpa mempedulikan ucapan si penjaga makam, si kesatria berniat untuk melindungi desa kecil ini. Tentunya ucapan kesatria itu membuat para penduduk menjadi agak tenang. Tapi sekarang ada yang lebih penting. Suka atau tidak suka, kita harus mengambil langkah berikutnya. Lebih baik kita berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan, seru si kepala desa tersebut. Dan demikianlah sahabat cerita kita kali ini. Nantikan juga bagian keduanya di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil di cerita ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.